Apakah dia benar-benar peduli? Atau selama ini kamu hanya membaca sinyal yang tak pernah ada? Sikapnya membingungkan, terlihat hangat tapi menjauh, hadir tapi tak pernah memberi kepastian. Tapi saat 3 kartu ini terbuka, semuanya mulai terasa masuk akal. Apa sebenarnya yang dia rasakan? Dan kenapa kamu tetap bertahan dalam hubungan yang tak pernah jelas? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, apa sebenarnya yang ada di pikirannya terhadap kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Knight of Pentacles, Queen of Wands, dan Knight of Cups. Semuanya mulai menunjukkan gambaran yang lebih dalam dan jelas tentang situasi yang sedang kita alami. Pada pandangan pertama, kartu-kartu ini tampak biasa saja. Tidak ada yang terlalu mencolok atau berlebihan. Dia terlihat tenang, rasional, bahkan terkadang terlalu kalem, sehingga membuat kita bertanya-tanya apakah dia benar-benar peduli atau hanya tidak peduli sama sekali. Tapi jika kita perhatikan lebih seksama, energi yang terpancar dari ketiga kartu ini memberikan petunjuk bahwa di balik sikap tenang dan tampak biasa itu, ada sesuatu yang jauh lebih kompleks dan penuh dengan nuansa. Ada ketertarikan, kekaguman, dan perasaan yang sebenarnya ingin dia ungkapkan, tapi belum cukup berani untuk mengungkapkannya secara jujur dan terbuka. Knight of Pentacles menunjukkan sosok yang penuh perhitungan dan hati-hati. Dia bukan tipe yang suka terburu-buru melakukan sesuatu, apalagi dalam urusan perasaan. Sebaliknya, dia akan melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut, memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil memiliki pondasi yang kuat dan tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ketika kartu ini muncul, itu artinya dia sedang memikirkan kamu dengan serius, tapi dia memilih untuk tidak langsung menunjukkan perasaannya. Dia menahan diri, tidak ingin terburu-buru ke dalam sesuatu yang mungkin belum waktunya matang. Dia sedang bertanya-tanya dalam hati, apakah kamu benar-benar orang yang dia cari? Apakah kamu mampu menerima dia apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya? Apakah saat ini waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh? Semua pertanyaan ini terus berputar di pikirannya, dan karena dia terlalu banyak berpikir, akhirnya dia malah menunggu sinyal dari kamu, atau mungkin menunggu keyakinan dari dalam dirinya sendiri bahwa ini saatnya untuk bergerak. Di sisi lain, Queen of Wands menunjukkan pandangannya terhadap kamu. Dalam matanya, kamu adalah sosok yang luar biasa. Kamu memiliki energi yang kuat, daya tarik alami yang sulit diabaikan, dan kepercayaan diri yang terpancar bahkan saat kamu tidak berusaha keras untuk memikat orang lain. Dia kagum, sekaligus merasa sedikit terintimidasi. Ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa kamu terlalu tinggi, terlalu jauh di atas dia, sehingga dia merasa tidak cukup baik untuk bisa mendekati atau mendapatkan hati kamu. Mungkin dia melihat kamu dikelilingi banyak orang, memiliki kehidupan yang penuh warna dan stabil, dan merasa bahwa dia hanyalah seseorang yang kecil dan biasa-biasa saja dibandingkan dengan pesona dan keberhasilan kamu. Perasaan minder ini akhirnya membuatnya ragu untuk mendekat, karena dia takut jika dia jujur dan mengekspresikan perasaannya, kamu malah menjauh. Ia takut bahwa ketulusan yang dia tunjukkan justru akan menjadi jalan untuk kehilangan kamu sepenuhnya. Namun di tengah semua keraguan dan ketakutan itu, Knight of Cups muncul sebagai sebuah pengingat bahwa di balik sikap dinginnya, dia menyimpan perasaan yang dalam dan tulus. Dia sering membayangkan situasi di mana dia bisa mengungkapkan perasaannya secara jujur, bercerita tentang betapa dia menyukai dan menghargai kamu, dan betapa dia ingin menunjukkan sisi lembut dan romantis yang selama ini dia sembunyikan. Dia membayangkan bisa menyampaikan perasaan itu tanpa takut akan penolakan, tanpa harus merasa malu atau takut kehilangan. Tapi kenyataannya, rasa takut itu lebih besar daripada keinginannya. Dia takut bahwa jika dia mengungkapkan semuanya dan kamu tidak membalasnya, maka kehilangan itu akan menjadi sakit yang tak tertanggung.
Maka dari itu, dia memilih untuk menahan diri, memendam perasaannya, dan memberikan perhatian dari kejauhan. Berharap suatu saat, kamu akan menyadari apa yang sebenarnya dia rasakan, meskipun dia sendiri tidak berani mengatakannya secara langsung. Gabungan dari ketiga kartu ini menunjukkan sebuah dinamika emosional yang sangat rumit dan berlapis-lapis. Dia bukan orang yang tidak punya rasa atau tidak tertarik sama sekali. Justru, dia sangat peduli dan memperhatikan kamu, tapi semua perasaan itu terperangkap dalam pikirannya sendiri. Terlalu banyak pertimbangan dan kekhawatiran membuat dia takut melakukan langkah yang salah, sehingga dia akhirnya membiarkan hubungan ini menggantung begitu saja. Tidak benar-benar maju, tapi juga tidak ingin hubungan ini berakhir begitu saja. Dia berada di posisi di antara dua dunia. Di satu sisi ingin dekat dan jujur, di sisi lain takut kehilangan dan merasa tidak cukup layak. Jadi, dia memilih untuk tetap berada di zona aman, meskipun itu berarti hubungan mereka tetap dalam keadaan ambigu dan tidak jelas. Sementara itu, kamu sendiri mulai merasa lelah dengan ketidakpastian yang terus-menerus ini. Kamu ingin mendapatkan kejelasan, ingin tahu apa arti semua ini, dan kemana hubungan kalian akan berlanjut. Tapi di saat yang sama, kamu takut jika kejelasan itu justru akan mengakhiri semuanya. Kamu takut bahwa jika kamu tahu pasti apa yang dia rasakan dan pikirkan, mungkin hubungan ini akan berubah dan tidak akan sama lagi. Maka, kamu pun cenderung menunggu sama seperti dia, dalam ruang abu-abu yang diciptakan oleh ketidakpastian dan ketakutan bersama. Kalian berdua sama-sama diam, sama-sama menunggu, sama-sama tidak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana harus melangkah ke depan. Akhirnya, hubungan ini menjadi semacam permainan menunggu dan berharap, di mana masing-masing menunggu tanda dari pihak lain untuk memberi kejelasan, tapi tidak pernah benar-benar berani untuk mengambil langkah pertama. Situasi ini memang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian, tetapi juga menunjukkan bahwa ada banyak perasaan yang tersembunyi di balik sikap dingin dan sikap percaya diri. Mereka semua, baik rasa kagum, ketertarikan, maupun kekhawatiran, menunjukkan bahwa di balik semuanya, hati mereka tetap peduli. Hanya saja, ketakutan dan keraguan-raguan menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Jadi hubungan ini terjebak dalam lingkaran yang sulit dipecahkan, dan yang bisa dilakukan hanyalah menunggu, berharap, dan mungkin satu saat nanti berani mengambil risiko untuk melangkah keluar dari ketidakpastian itu. Apa sebenarnya yang dia rasakan saat melihatmu? Kenapa dia selalu hadir di sekitar kamu? Mendengar ceritamu, tertawa bersama, menyapa duluan, bahkan terkadang bertingkah seolah kamu adalah satu-satunya orang yang dia pedulikan. Tapi di saat kamu mulai membuka hati, dia justru mundur perlahan. Rasanya seperti kamu sedang diajak ke pintu sebuah rumah yang hangat, tapi dibiarkan berdiri di depan tanpa pernah benar-benar dipersilakan masuk. Lalu, kamu mulai bertanya-tanya sendiri, apakah dia hanya bingung dengan perasaannya? Apakah kamu hanyalah opsi cadangan sementara dia memilih antara kamu dan seseorang yang lain? Atau sebenarnya, semua ini hanya permainan perasaan yang bahkan tidak dia sadari sedang dia mainkan? Waktu kita membuka 6 kartu tarot, 4 of Wands, Queen of Swords, 7 of Wands, Knight of Cups, 2 of Pentacles, dan 10 of Cups, terlihat jelas bahwa hubungan kalian bukan sekadar permainan biasa. Ada kedalaman yang nyata di dalamnya. Ada kerumitan emosional yang membuat semuanya jadi seperti tarik ulur. Dan ada dinamika batin yang membuat kamu terus merasa dekat tapi jauh. Mari kita mulai dari 4 of Wands. Kartu ini adalah simbol kebahagiaan bersama, stabilitas, dan semacam kembali ke rumah. Ini menunjukkan bahwa ketika dia melihatmu, dia merasakan kenyamanan yang tidak dia temukan di tempat lain. Kamu adalah tempat yang membuatnya merasa diterima, tenang, dan pulang. Kamu bukan sekadar seseorang yang menarik dari luar, tapi juga seseorang yang bisa dia bayangkan berbagi hidup bersama. Momen-momen kecil yang kalian alami bersama, tertawa di tengah obrolan ringan, saling menenangkan di tengah hari yang berat, itu semua bukan hal biasa baginya. Dia menyimpannya,
Dia memaknainya. Tapi pertanyaannya, jika dia sudah merasa sehangat itu saat bersamamu, kenapa dia tidak mendekat lebih jauh? Jawabannya mulai terkuak ketika Queen of Swords muncul. Kartu ini mewakili seseorang yang sudah pernah terluka dan kini hidup dengan kepala dingin. Dia sudah belajar untuk tidak mudah membuka hati. Mungkin dia pernah sangat mencintai seseorang di masa lalu, dan dikhianati, ditinggalkan, atau justru ditinggal tanpa penjelasan. Dan luka itu masih ada, mungkin tidak selalu terlihat, tapi memengaruhi semua langkahnya sekarang. Maka ketika dia bertemu kamu, seseorang yang memberi rasa nyaman, tapi juga memicu perasaan yang sudah lama dia kubur, dia merasa terancam. Bukan oleh kamu, tapi oleh kemungkinan bahwa dia akan kembali disakiti. Jadi dia memasang tembok. Dia bisa tertawa denganmu, bisa hadir dalam hidupmu, tapi hatinya dijaga erat. Setiap kali perasaannya mulai dalam, dia mundur, karena dia takut kamu akan masuk terlalu jauh. Kemudian muncul Seven of Wands, kartu tentang perlawanan dan pertahanan diri. Disinilah sisi lain dari dirinya terlihat jelas. Dia sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Ada dorongan dalam dirinya untuk mendekat, untuk jujur dengan perasaannya. Tapi ada juga ketakutan yang membuatnya menolak kedekatan itu. Dia mungkin sedang dalam fase hidup di mana dia tidak tahu apakah dia siap untuk hubungan serius. Atau mungkin dia sedang menjalani proses penyembuhan dari masa lalu dan merasa bahwa membuka hati sekarang adalah hal yang terlalu berisiko. Jadi dia memilih untuk terus berada dalam pertahanan. Dia terus hadir, karena dia tidak bisa membohongi rasa nyaman yang kamu berikan. Tapi dia juga tidak memberi kejelasan, karena hatinya belum sepenuhnya siap. Namun kehadiran Knight of Cups kembali menguatkan satu hal. Dia punya perasaan. Ini bukan tentang ketertarikan sesaat atau hubungan iseng. Dia punya rasa yang tulus. Ada sisi romantis dalam dirinya yang ingin sekali menyampaikan semua yang dia rasakan. Mungkin dia pernah mengetik pesan panjang lalu menghapusnya, atau sudah beberapa kali hampir berbicara jujur, tapi selalu ada sesuatu yang menahannya. Bisa jadi, dia juga sedang memikirkan cara yang tepat untuk menyampaikan semuanya, tanpa membuatmu salah paham atau terlalu berharap. Di balik semua kebimbangannya, dia sebenarnya berharap kamu mengerti sinyal-sinyal kecilnya. Tapi tanpa dia harus benar-benar mengambil risiko dengan menyatakan perasaan secara langsung. Itu adalah keinginan yang tidak adil memang. Tapi bagi orang yang sedang takut jatuh cinta, itulah bentuk perlindungan diri yang paling aman. Lalu muncul Two of Pentacles, yang menggambarkan seseorang yang sedang mencoba menyeimbangkan dua hal tihol. Bisa jadi dia memang sedang memilih antara kamu dan seseorang dari masa lalunya, atau antara perasaan dan logikanya sendiri. Dia mungkin sedang berada di fase hidup yang penuh tuntutan, pekerjaan, keluarga, tanggung jawab pribadi, dan belum tahu bagaimana caranya menempatkan cinta di antara semuanya. Dia ingin bersamamu, tapi dia juga takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dia belum tahu apakah dia bisa memberikan waktu dan ruang yang cukup untuk sebuah hubungan yang serius. Maka dia terus menjaga semuanya tetap berjalan, tanpa memutuskan satu arah pun secara tegas. Di titik ini, kamu bukan satu-satunya hal yang membuat dia ragu, tapi kamu adalah bagian dari dilema besarnya. Dan akhirnya, kita melihat Ten of Cups, kartu yang melambangkan kebahagiaan cinta yang utuh. Ini adalah gambaran dari impian terdalam seseorang akan cinta sejati, rumah, kebersamaan, dan kedamaian hidup. Kartu ini menunjukkan bahwa jauh di dalam hatinya, kamu adalah seseorang yang dia lihat sebagai pasangan ideal. Dalam khayalannya, dia ingin memiliki hidup bersamamu, dalam bentuk yang utuh, bukan hanya sebagai teman dekat atau sosok yang hadir sesekali. Tapi saat ini, impian itu masih tinggal dalam benaknya, belum menjadi tindakan nyata. Dia belum tahu bagaimana mewujudkannya, dan bahkan belum yakin apakah dia bisa. Dari keseluruhan pembacaan ini, terlihat jelas bahwa dia sedang berada dalam tarik ulur yang besar dalam dirinya sendiri. Dia merasa nyaman dan damai saat melihatmu. Kamu adalah sosok yang membuatnya ingin percaya pada cinta lagi. Tapi masa lalunya menahan, luka-luka lama masih membekas. Dia sedang menimbang banyak hal, dan kamu ada di dalam pertimbangan itu. Tapi bukan berarti kamu hanyalah salah satu dari beberapa pilihan.
Justru karena dia menganggapmu berharga, dia tidak ingin gegabah. Dia takut menghancurkan sesuatu yang penting dengan langkah yang salah. Sekarang, kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu siap menunggu seseorang yang belum bisa memutuskan? Apakah kamu siap terus berada di situasi yang menggantung, dekat tapi tidak pasti, hangat tapi tidak utuh? Atau kamu merasa bahwa kamu layak mendapatkan seseorang yang tahu pasti bahwa dia menginginkanmu, dan bersedia berjuang untuk membuatmu yakin juga? Karena kamu bukan hanya seseorang yang pantas dicintai. Kamu juga pantas dicintai dengan jujur, jelas, dan tanpa ragu. Dan apapun pilihanmu nanti, itu tidak salah. Karena yang terpenting adalah kamu tetap setia pada dirimu sendiri dan perasaan yang kamu rasakan. Jika kamu ingin tahu lebih jauh tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, atau bagaimana kamu bisa mengambil langkah terbaik dalam situasi ini, kamu bisa membuka pembacaan lanjutan. Karena perasaan memang sering tersembunyi, tapi energi tidak pernah bohong. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.